Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat hari Senin untuk kita semua. Kita kembali dalam doa pagi kita. Sebelum kita melakukan tugas dan aktivitas kita, terlebih dahulu kita meminta petunjuk dari Tuhan supaya kita tetap di jalan kebenarannya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Engkau bawa kami dari malam sampai kepada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami akan memulai hari kami. Terlebih dahulu Tuhan memberikan petunjuk bagi kami. Roh Allah bekerja dalam diri kami melalui firman-Mu, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu satu hari ini dalam pekerjaan kami, pemikiran kami, dan juga dalam ucapan kami. Ampuni kami dari segala dosa kami, dan kami dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, berbicara menyenangkan hati Allah. Berbicara menyenangkan hati Allah itu yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebaiknya sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami. Demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ucapan itu adalah doa katanya ya. Ada
beberapa konsep tentang hal ini secara umum ya, secara umum. Namun dalam spesifik di dalam kekristenan ya belum mengandung kekuatan yang begitu kuat lah ya. Tapi ada benarnya juga, sehingga ucapan kita itu adalah doa yang dikaitkan dengan apa yang kita ucapkan itu yang kembali kepada kita. Apa yang kita perbuat itu yang kembali kepada kita. Maka firman Tuhan berkata, apapun yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang ingin katakan orang lain kepadamu, katakanlah seperti itu kepada mereka. Kalau kita ingin mendapatkan kata-kata yang baik, mendapatkan berkat dari yang lain, ya terlebih dahulu kita menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menasihati kepada orang lain, sehingga kita juga menerima hal itu. Dan sebaliknya, ya kalau kita mengucapkan kata-kata kotor, hal yang tidak baik kepada orang lain, ya jangan heran kalau itu kembali kepada kita. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa mereka telah dipercayakan Allah dan layak untuk memberitakan Injil. Isi Injil ini adalah berbagai nasihat, berbagai kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus, ya. Dan Rasul Paulus menyatakan dirinya layak untuk ini, dipercayakan untuk memberitakan Injil yang berisikan tentang kebenaran, kasih, pengharapan, menyatakan kesalahan dan lain sebagainya. Ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus untuk menyatakan ini. Ya, terkadang memang dalam Injil kita temukan hal yang pahit, yang mungkin juga ya menyatakan kesalahan kita. Di dalam kehidupan ini biarlah pahit terlebih dahulu dan manis kemudian. Bukan manis terlebih dahulu, pahit kemudian. Artinya dalam menyatakan, mengingatkan kesalahan orang, oleh karena menjaga perasaannya, kita bermulut manis kepada mereka, seolah-olah dia tidak bersalah, seolah-olah perbuatannya itu ya kita biarkan saja demi menjaga perasaannya supaya pertemanan kita itu tetap, ya, dan rasa suka itu tetap kepada kita. Itu yang sering dijaga oleh orang lain. Maka ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan dari kesalahan kita, menegur kita akan perbuatan kita, jangan sakit hati. Justru itu yang membawa kita kepada perubahan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menegur orang lain, kita memberitakan Injil kepada orang lain tentang kasih, tentang pengampunan, tentang kebenaran, ya terimalah itu, karena itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa kami berbicara untuk menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hati manusia. Karena isi nasihatnya Rasul Paulus itu adalah berisikan tentang kerajaan Allah, yang kontradiksi tentang kesenangan dunia, bertentangan dengan keinginan daging, keinginan duniawi, sehingga ketika Injil disampaikan, firman Tuhan diberitakan kepada kita, kadang kita tidak mampu menerimanya, seolah firman itu menyatakan kesalahan kita, dan bersyukurlah untuk itu kalau itu terjadi, karena kita sudah diingatkan oleh Tuhan akan sikap kita, akan ucapan kita, perilaku kita, sehingga Injil itu membawa kesadaran kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu salah, dan membawa kita kepada kebenaran, dan hidup kita berada di bawah kendali Injil. Dan itulah yang diinginkan Tuhan dari kita sebagai umat kepunyaan Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita berperilaku, berbicara menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan puji Tuhan sebelum kita berdoa, menyenangkan-Mu. Bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Diciptakan, ditebus
menjadi umat kepunyaannya, dan hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami atas kehidupan kami yang sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Dan kami tunduk kepada firman-Mu yang mengendalikan pola kehidupan kami, tata kehidupan kami, baik dalam ucapan, sikap, dan cara berpikir kami haruslah menjadi cara berpikirnya Kristus. Ya Bapa, kami mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Ya Bapa di surga, biarlah Injil hidup di dalam diri kami, menjadi sikap hidup kami, cara berpikir kami, sehingga mampu menyatakan itu kepada orang lain, sehingga hidup mereka juga adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur buat kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami akan melakukan tugas-tugas kami, dan seluruh jemaat-Mu akan berangkat bekerja, sekolah, kuliah. Demikian juga mungkin ada di rumah, dalam tempat usaha di rumah, bisnis. Tuhanlah memberkati, menyertai, memberkati perjalanan mereka, melindungi mereka sepanjang perjalanan. Dan selama di kantor, selama di pekerjaan, tempat usaha, mereka tetap menyatakan kemuliaan-Mu, melakukan hal yang benar dan menyenangkan hati Tuhan di dalam kejujuran dan kerendahan hati. Jikalau ada orang yang kami temukan yang membutuhkan pertolongan kami, Engkau mampukan untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kehidupan gereja-Mu, gereja Metodis Indonesia. Wilayah 1 2 Kota Pengembangan, berkatilah para biskop, para DS, para pendeta, guru Injil, para hamba Tuhan, para majelis, speaker, calon speaker, aktivis gereja, guru-guru sekolah minggu, pembina, remaja, pemuda. Tuhanlah yang memberkati, supaya pelayanan berkenan di hadapan-Mu ialah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, pelayanan yang membawa umat Tuhan menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk GIMI Jakarta Pusat, berkatilah dalam setiap pelayanannya, para hamba Tuhan, majelis dan juga aktivis gereja. Tuhan memberkati kami supaya kami bersatu padu untuk mengembangkan kerajaan Allah melalui program-program gereja. Berkati seluruh umat-Mu juga supaya dapat bersama dengan kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat pelayanan kami, lewat pekerjaan kami. Berkatilah jemaat Tuhan dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda sampai usinda. Tuhanlah menjaga, melindungi mereka. Terpujilah nama Bapa di surga.
Ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.